Halo guys, perkenalkan nama saya Gilang Bisa Putra. Saya berasal dari kampus Politeknik Negeri Manado, jurusan Administrasi Bisnis, Program Studi Manajemen Bisnis, kelas 4 MB3. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jawaban dari pertanyaan soal-soal tentang manajemen pemasaran. Nah, bagaimana kita sebagai seorang pemasar dapat mengenali keinginan dan kebutuhan dari para pelanggan atau konsumen. Nah, cara yang pertama yaitu kita mengetahui target pelanggan atau target konsumen kita. Kita harus tahu produk yang akan kita jual itu dijual ke siapa, seperti itu. Yang kedua, setelah kita dapat mengenali pelanggan, kita melakukan hubungan dengan pelanggan. Nah, ini berguna untuk kita dapat lebih mengenal dan lebih mengetahui tentang kebutuhan-kebutuhan apa yang akan dibutuhkan, atau misalnya tiba-tiba muncul kebutuhan yang baru dari para konsumen atau pelanggan. Nah, ini berguna untuk kita dapat mengetahui itu. Yang ketiga itu dengan kita melakukan penelitian ataupun analisis terhadap pelanggan. Nah, ini berguna untuk kita dapat menganalisis perilaku konsumen. Nah, setelah kita menganalisis perilaku konsumen, kita dapat mengetahui sebenarnya apa yang akan dibutuhkan oleh para konsumen dan apa yang diinginkan oleh para konsumen melalui penelitian atau analisis terhadap perilaku konsumen, seperti itu. Nah, yang kedua, bagaimana kita sebagai pemasar dapat meningkatkan penyajian barang atau jasa untuk memuaskan pelanggan. Nah, kita dapat melakukan beberapa cara. Yang pertama, kita dapat memberikan pelayanan yang lebih akan produk dan jasa kita terhadap konsumen. Nah, hal ini berguna untuk meningkatkan kepuasan terhadap produk atau jasa kita dari konsumen. Dengan cara ini pula kita dapat membuat image yang baik juga terhadap barang atau jasa atau produk yang kita keluarkan. Nah, selanjutnya kita berikan pengalaman yang konsisten. Nah, maksudnya dari memberikan pelayanan yang konsisten itu, ketika kita sudah memberikan pelayanan yang maksimal, yang terbaik, ya kita harus selalu melakukan pelayanan yang maksimal, yang terbaik, agar kepuasan dari para pelanggan dan konsumen itu tidak menurun dan terus memuaskan untuk perusahaan kita. Karena ketika pelayanan kita tidak konsisten, berubah-ubah, bisa saja tiba-tiba pelayanan yang kita berikan buruk. Nah, otomatis kepuasan dari para pelanggan itu akan menurun dan image dari perusahaan kita juga akan menurun terhadap produk dan jasa kita. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas dari produk, barang atau jasa yang kita miliki. Nah, selain dari dua tadi yang sudah saya jelaskan, nah setelah kita melakukan memberikan pelayanan yang baik, otomatis kita juga harus memaksimalkan kualitas dari produk yang kita punya, agar kepuasan dari pelanggan juga akan tetap konsisten, tetap merasa puas. Ketika kualitas dari barang atau jasa kita, percuma kita memberikan pelayanan yang baik, tapi kualitas dan dari produk dan jasa kita itu menurun, otomatis juga kepuasan akan produk dan jasa kita juga pasti akan menurun. Nah, yang ketiga, bagaimana kita membuat desain produk. Yang pertama itu menentukan visi dari produk. Nah, setelah kita menentukan visi dan tujuan dari produk, kita harus melakukan riset terhadap produk yang akan kita buat. Setelah melakukan riset, kita harus menentukan ide, membuat ide terhadap produk. Setelah membuat ide terhadap produk, kita akan masuk ke dalam tahapan prototype. Setelah masuk ke dalam tahapan prototype, kita akan masuk ke dalam tahap tes pasar dan validasi. Lalu yang terakhir yaitu tinggal meluncurkan produknya atau peluncuran produk. Nah, selanjutnya bagaimana kita mengembangkan kemasan dan merek dari suatu produk. Nah, ada 4 tips. Yang pertama, uji kemasan ramah pengiriman.
Yang kedua, sumber kemasan berkelanjutan. Yang ketiga, pertimbangkan pengalaman unboxing. Yang keempat, harus menonjol di era persaingan seperti sekarang ini agar produk kita lebih menarik. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita sebagai pemasar menetapkan harga produk. Yang pertama yaitu kita dapat melakukan analisis terhadap pelanggan yang kita tuju. Ini berguna untuk kita dapat mengetahui latar belakang dari pelanggan dan produk kita dapat menyesuaikan dengan budget atau biaya yang dapat dipenuhi oleh pelanggan. Lalu kita dapat melakukan riset pasar. Nah, riset pasar ini berguna agar barang dan produk kita bisa menyesuaikan harganya di pasar saat kita akan meluncurkan produk. Nah, yang ketujuh adalah bagaimana cara kita sebagai seorang pemasar untuk mengatur distribusi. Yang pertama yaitu kita dapat melakukan pemilihan distributor yang tepat sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang kedua yaitu distributor melalui website. Yang ketiga, menjaga komunikasi dengan distributor. Yang keempat, fokus pada area lokal. Yang kelima, memanfaatkan software. Yang keenam, siapkan transportasi yang tepat. Yang ketujuh, menerapkan sistem COD. Nah, ini berguna agar mempermudah konsumen. Lalu melakukan review. Nah, selanjutnya yang ke-8, bagaimana produk kita diberitakan. Nah, untuk membuat produk kita dapat diberitakan di pasaran, maka kita harus membuat promosi, seperti misalnya membuatnya di sosial media, Instagram, Facebook, dan lain-lain, atau juga kita bisa menaruhnya di koran, majalah, dan lain-lain. Yang ke-9 yaitu bagaimana kita sebagai pemasar mengevaluasi penjualan. Nah, kita sebagai pemasar dapat melakukan evaluasi untuk membandingkan antara target dengan pencapaian program produksi. Kita dapat mengetahui hal tersebut dengan melihat aktivitas mana yang telah berhasil, aktivitas mana yang perlu ditingkatkan, dan aktivitas mana yang perlu diganti. Nah, yang ke-10, bagaimana pemasar mengembangkan rencana pemasaran berdasarkan hasil. Nah, terdapat beberapa langkah-langkah untuk mengembangkan rencana pemasaran berdasarkan hasilnya, yaitu yang pertama, segmentasi pasar. Nah, tindakan membagi pasar menjadi kelompok pembeli-pembeli berdasarkan perbedaan, seperti kebutuhan dan karakteristik. Yang kedua, penetapan target pasar. Nah, perusahaan besar harus memutuskan untuk menawarkan ragam produk yang lengkap dan melayani seluruh segmen pasarnya. Yang ketiga, diferensiasi dan posisi pasar. Perusahaan harus memutuskan bagaimana mendiferensiasikan penawaran pasarnya untuk setiap segmen sasaran dan posisi apa yang ingin ditempati dalam segmen tersebut. Sedangkan posisi produk adalah tempat yang diduduki produk relatif terhadap pesaingnya dalam pikiran konsumen. Nah, yang ke-11, bagaimana kita meningkatkan strategi pemasaran. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kenali konsumen yang akan menjadi target penjualan kita. Selanjutnya, lakukan riset pasar. Selanjutnya, menetapkan jenis produk dan harganya. Selanjutnya, promosikan produk secara online. Lalu kerjasama dengan influencer di media sosial. Setelah itu, beri penawaran menarik pada konsumen. Lalu tentukan tempat strategis untuk memasarkan produk. Yang terakhir, ciptakan hubungan yang baik dengan konsumen. Ini semua berguna untuk dapat meningkatkan strategi pemasaran terhadap produk atau jasa yang akan kita keluarkan. Nah, yang ke-12, deskripsikan tentang lingkungan pemasaran. Nah, lingkungan pemasaran adalah lingkungan perusahaan yang terdiri dari pelaku dan kekuatan dari luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang berhasil dengan pelanggan atau konsumen yang kita tuju. Nah, selanjutnya bagaimana mengubah strategi menjadi produk. Nah, untuk mengubah sebuah strategi pemasaran menjadi produk yang akan kita pasarkan, pemasar harus mengikuti strategi yang dibuatnya tersebut.
mengikuti langkah-langkahnya atau step by stepnya agar nanti dapat menjadikan suatu produk yang dapat dipasarkan. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan membangun hubungan berkelanjutan dengan pelanggan atau konsumen? Nah, membangun hubungan dengan pelanggan merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan dan kenyamanan pelanggan sehingga berdampak pada peningkatan penjualan dan potensi bertambahnya pelanggan di dalam bisnis kita. Nah, selanjutnya yang ke-15, dapatkah kita menciptakan merek yang kuat? Nah, kita dapat menciptakan suatu merek yang kuat dengan mengikuti beberapa hal, yaitu yang pertama, tetapkan tujuan kita untuk membangun brand. Yang kedua, identifikasi audiens utama kita. Yang ketiga, teliti para kompetitor. Yang keempat, tentukan pesona merek Anda. Yang kelima, kembangkan pesan utama. Yang keenam, bentuk brand voice yang unik. Yang ketujuh, selalu konsisten. Nah, selanjutnya yang ke-16 atau yang terakhir, bagaimana seorang pemasar menciptakan penawaran. Nah, ada beberapa tips. Nah, tipsnya sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan keunggulan produk. Yang kedua, percaya diri. Yang ketiga, hindari usaha merendahkan produk lain. Yang keempat, menampilkan first impression yang baik. Yang kelima, melayani konsumen dengan baik. Yang keenam, lakukan pendekatan kepada konsumen. Yang ketujuh, jangan terkesan memaksa. Yang kedelapan, perhatikan ekspresi wajah. Yang kesembilan, pahami selera konsumen. Dan yang terakhir atau yang ke-10, mengerti akan kebutuhan dari konsumen. Nah, itu tadi jawaban dari saya tentang pertanyaan-pertanyaan di dalam mata kuliah manajemen pemasaran. Nah, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Video ini saya akhiri.